Sambil berdesus halus, Frank menarik Kara untuk berlindung dalam dekapannya. Tidak apa-apa, Kara. Tidak apa-apa. Ia tidak bisa berkata banyak. Ia terus menepuk-nepuk punggung Kara dan sesekali mengecup kepalanya. Selama beberapa menit Kara bersembunyi di lekuk leher Frank. Matanya terpejam tetapi alisnya berkerut samar. Saat ia sudah bisa mengendalikan diri, ia mendorong ringan pundak sang pria. Sudah lebih baik, bisik Frank seraya mengelus kantong mata Kara. Wanita itu mengangguk kecil. Terima kasih. Frank tersenyum sempit. Sekarang bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Kau perlu menjalani pemeriksaan. Dan anak-anak pasti merindukanmu. Lagi pula, polisi akan segera tiba untuk memeriksa TKP. Kara mengulang gerak kepalanya. Sambil menghela nafas, ia pun bangkit berdiri. Namun belum sempat kakinya melangkah, tubuhnya oleng dan kembali jatuh dalam pelukan Frank. Kara. Sang pria terbelalak. Tubuh Kara benar-benar menyerah pada gravitasi dan Yemon pun menggelinding. Sambil mengangkat Kara dengan lengan kekarnya, Frank menoleh ke arah pengawal yang tersisa. Bawa boneka itu, kita ke rumah sakit sekarang. Seruan itu terdengar samar bagi Kara. Selang beberapa saat tidak ada lagi suara yang bisa ia dengar. Ketika membuka mata, wajah bulat Emily langsung menyapa. Kara sempat mengira itu mimpi. Namun begitu suara manis putrinya terdengar, ia sadar bahwa dirinya sudah siuman. Mama sudah bangun. Sedetik kemudian wajah lusuh Frank muncul dalam pandangannya. Kara menggerakkan siku bersiap untuk menegakkan tubuh. Sang pria dengan sigap membantunya. Apa yang terjadi? Tanyanya sembari melirik ke arah infus yang tertancap di tangannya. Dokter bilang Mama pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Terang Emily sembari merapatkan Yemon ke dagunya. Apakah Mama masih takut? Mama tidak perlu takut, seru balita laki-laki yang duduk di ranjang sebelah. Penjahat itu sudah ditangkap. Dia tidak akan mengancam kita lagi. Frank pun tersenyum kecil. Lois benar. Lagi pula kami semua ada di sini bersamamu. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi. Alih-alih mengangguk, Kara meneliti ruangan yang cukup luas itu. Di mana ibu? Nenek sudah diantar oleh Tuan Copil untuk menginap di rumah Tuan Baik Hati. Besok setelah Lois dan Mama diperbolehkan pulang, kita juga akan menginap di sana. Kara spontan mengerutkan alis. Sebelum ia sempat protes, Frank berbisik. Apartemen kalian masih dalam penyelidikan dan belum bisa ditempati. Jadi kalian sebaiknya menginap di mansionku. Tanpa berpikir panjang, sang sekretaris menggeleng. Tidak, terima kasih. Kami bisa mencari penginapan lain. Emily, Lois, kita tidak boleh merepotkan orang lain. Frank sudah menduga itu. Lengkung bibirnya berubah miring. Bagaimana kalau kalian menempati apartemen Xavier yang pernah kuceritakan? Ia menaikkan alis. Sekali lagi Kara menggeleng. Tepat saat itulah Frank mendenguskan tawa. Kalian dengar, Mama kalian memang menolak tawaran ini. Si kembar kompak mengangguk. Menginap di rumah Tuan Baik Hati memang pilihan yang paling tepat. Iya, kita mendapat tempat tinggal, sedangkan dia
mendapat orang untuk mengisi kamar kosongnya. Ini simbiosis mutualisme, tutur Lois ringan. Simbiosis, Lois. Kara tercengang apakah yang sudah dikatakan Frank kepada keluarganya sehingga mereka sepakat untuk menumpang. Tiba-tiba jemari yang hangat menyentuh tangannya. Ia sempat mengira itu Frank, namun saat ia hendak mengelak, matanya menangkap jemari mungil Emily di atas punggung tangannya. Mama, tidak bijakkah kita menginap di rumah Tuan Harper? Suara gadis mungil itu begitu manis, matanya pun berkaca-kaca. Kita sudah beberapa hari kelelahan dan ketakutan. Kupikir tidak apa-apa beristirahat sebentar. Meskipun penjahat itu sudah ditangkap, aku belum bisa tenang. Rasanya masih ada orang jahat di mana-mana. Mama, panggil Lois cepat. Tolong turuti kemauan Emily. Aku sudah lelah mendengarnya menangis. Kara memaksakan pelupuknya yang berat untuk terangkat lebih tinggi. Emily menangis. Iya, tadi saat melihat Mama pingsan, air matanya sudah seperti keran. Kepala aku sampai pusing. Untung saja Frank Harper ahli menenangkan Emily. Kara tertegun, ia berkedip dan mengerutkan alis. Ya, Frank Harper adalah laki-laki yang telah menghancurkan hidupnya. Namun sekarang laki-laki itu kembali dan bertekad untuk menebus kesalahan. Ia yang menyelamatkan si kembar dari penculikan. Ia yang melindungi Kara dari Rowan. Ia juga yang menenangkannya dari ketakutan. Haruskah aku memberinya kesempatan? Tiba-tiba mata Emily mulai meloloskan butiran. Bibirnya pun mencepik menyembunyikan rengekan. Sebelum tangisnya menjadi kencang, Frank dengan sigap menggendong gadis mungil dengan piyama baru itu. Tuan Putri, jangan menangis. Meskipun kalian tidak menginap di rumahku, aku akan tetap melindungi kalian. Akan tetapi Emily menggeleng dan memeluk leher Frank seolah enggan berpisah. Kalau bisa, ia ingin melekat di sana sepanjang masa. Menyaksikan itu, Lois menghela nafas dan menggeleng tipis. Konsentrasinya untuk menyelesaikan apartemen kembali pecah. Sepertinya aku tidak akan bisa tidur malam ini, gerutunya dengan pundak terkulai. Hati Kara ikut berat. Dengan mata sendu ia bergantian menatap Emily dan Lois. Selang beberapa saat ia akhirnya mendesah panjang. Baiklah, kita akan menginap di sana, tapi hanya sampai kita menemukan apartemen baru. Dalam sekejap air mata Emily berhenti mengalir. Sambil menyeka hidung ia menoleh. Benarkah? Lois tersenyum simpul. Sudah kuduga, dia hanya berakting. Kara mengangguk. Iya, sekarang kemarilah, Emily, sudah waktunya tidur. Tanpa terduga si gadis mungil kembali menggeleng. Aku sudah bosan tidur di kasur rumah sakit. Aku mau tidur di sofa bersama Tuan baik hati. Kara terbelalak. Lois tidak peduli, sedangkan Frank terkekeh. Saat itulah Kara baru menyadari bahwa bosnya sudah mengenakan pakaian santai. Kau tidur di sini? Seliriknya spontan. Sang pria berjalan ringan ke sofa dekat pintu. Setelah menurunkan Emily, ia mengangkat pundak. Ibumu tidak enak badan. Karena itu, aku menyuruhnya beristirahat dan berjanji untuk menggantikannya. Tidak usah menjelaskannya lagi, Tuan baik hati. Aku takut Mama berubah pikiran.
Emily melambai kecil. Kita lebih baik cepat tidur. Frank tertawa samar begitu ia berbaring. Emily langsung meringkuk bersama Yemon dalam dekapannya, menyaksikan bagaimana putrinya terpejam sambil tersenyum kecil karena tidak berani lagi bersuara. Ia memanfaatkan keheningan itu untuk mencerna keadaan. Mengapa anak-anak berpihak pada Frank? Apakah Tuhan memberiku si kembar untuk menyatukan aku dengan laki-laki itu? Tanpa ia ketahui, seorang pria tua juga memikirkan hal itu. Tuan, Rohan mengerjap sedetik kemudian ia melihat sebuah foto yang disodorkan oleh asistennya. Mengetahui keberadaan Susan di mansion sang cucu, ia mendengus. Mereka sudah mulai bergerak rupanya. Haruskah? Tidak. Rohan mengangkat tangan. Tunggu sebentar lagi. Kita harus bermain cantik. Di mana Isabella sekarang? Masih melakukan pemotretan untuk majalah lokal, Tuan. Rohan terbelalak. Anak tengil itu. Tidakkah dia punya daya juang? Pantas saja Frank tidak suka padanya. Dia selalu memilih cara yang termudah dan nyaman baginya. Sean tidak berkomentar, ia diam sampai Rohan memberi perintah. Suruh dia menemuiku secepatnya. Kalau tidak, aku akan melapor kepada orang tuanya. Sean berkedip dengan ekspresi datar. Baik, Tuan. Keesokan harinya, Philip tersenyum simpul menatap limosin di depan mobil mereka. Jeremy, bukankah Tuan muda banyak berubah? Jeremy mengerjap, alisnya mendesak ke atas. Kau berpikir begitu? Iya, dia sekarang lebih lembut dan pengertian. Dia bahkan mau menggendong putri Nona Martin dan membantu si bocah laki-laki ke toilet. Tuan muda yang dulu mana mau melakukan itu. Lengkung bibir Jeremy terdongkrak lebih tinggi, pandangannya kembali menerawang. Iya, seseorang bisa dengan mudahnya berubah jika memiliki alasan yang tepat. Namun selang satu kedipan senyumnya terkelupas. Sayangnya, setiap perubahan pasti ada efek sampingnya. Kita harus lebih waspada sekarang. Philip tanpa sadar menggenggam kemudi lebih erat. Rautnya berubah tegang. Apakah Tuhan besar tega menyerang anak-anak yang tidak berdosa itu? Bagaimanapun, ia tidak berani menyebutkan faktanya. Aku juga tidak yakin. Tapi ada baiknya kita waspada. Kalaupun bukan si kembar yang diincar, orang lain tetap berada dalam bahaya. Kau tidak mau Tuan muda mengamuk karena perempuan yang dicintainya mendapat masalah, bukan? Philip menelan ludah dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengingatkan para pengawal baru untuk tidak lengah. Memang sebaiknya begitu, gumam Jeremy lirih. Setibanya di kediaman Frank Harper, Kara dan Emily turun dengan anggun. Akan tetapi Lois tidak bisa berhenti melongo. Matanya terus terpikat pada limosin mengkilat yang baru ditumpanginya. Pada hari mereka diculik, Lois terlalu sibuk dengan pemeriksaan dan interogasi. Setelah itu ia langsung masuk ke ambulan. Ia tidak sempat memeriksa mobil-mobil di sekitar lokasi. Kalau saja ia tahu limosin sekeren itu ada di sana, ia sudah pasti menolak untuk ikut ambulan. Lois, tutup mulutmu, bisik Kara seraya menepuk-nepuk dagu putranya ringan. Iya, kamu sudah seperti anak anjing yang lidahnya terculur, air ludahmu hampir menetes.
Tutur Emily sebelum menirukan apa yang ada dalam bayangannya. Usai mengerjap, Lois akhirnya mengatupkan mulut. Namun ketika berbalik, ia kembali terperangah. Di hadapannya sebuah bangunan bak istana dalam negeri dongeng berdiri megah. Benarkan kataku, kita tidak akan menyesal menginap di rumah Tuan Baik Hati. Dia sangat kaya. Aku yakin dia pasti menyimpan banyak mobil keren di salah satu ruangan dalam rumahnya. Sambil mengangguk, Lois menepuk-nepuk pundak sang adik. Bagus Emily, sekarang kita bisa menyelidiki Frank Harper lebih mudah. Iya, kurasa kau akan segera menyukainya. Melihat si kembar berbisik dengan hati-hati alis Kara berkerut, ia tahu gelagat itu anak-anaknya merencanakan sesuatu. Anak-anak, panggil Frank membuat jantung keluarga Martin melompat kecil. Selamat datang di kediamanku yang sederhana ini. Anggaplah ini sebagai rumah kalian sendiri. Emily menggeleng sigap. Ini sama sekali tidak sederhana, Tuan Baik Hati. Rumahmu sudah seperti istana di cerita kerajaan. Mendengar pujian itu, Frank meninggikan sudut bibir. Kalau begitu, apakah kau bersedia menjadi tuan putrinya? Ia membungkuk dan mengulurkan sebelah tangan. Dengan senang hati, Paduka Raja. Frank dan Kara terbelalak mendengar jawaban itu. Paduka Raja, sang pria menaikkan alis. Gadis mungil yang menempatkan tangan dalam genggaman Frank itu memiringkan kepala. Iya, kamu adalah sang raja, sedangkan Mama pelemah culinya. Selama kami menginap di sini, kerajaanmu akan menjadi lengkap dan lebih sejahtera. Sementara para orang dewasa tertegun, Lois menggembungkan pipi. Lalu aku apa? Kamu adalah komandan pasukan yang terluka di medan perang, sahut Emily setengah tertawa. Sambil meletakkan sebelah tangan di pinggang, Lois menggembungkan pipi. Aku ini terluka karena mengalahkan musuh. Kamu tidak seharusnya menertawakan pahlawan seperti aku. Baiklah, maafkan aku, Komandan. Nanti aku akan meminta penasihat istana mempertimbangkan sebuah pesta untukmu. Mata Lois terbelalak. Siapa penasehatnya? Nenek. Frank mendesahkan tawa. Imajinasi si kembar bisa terus berlanjut kalau tidak dihentikan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menemui penasehat istana? Dia sudah menunggu kalian. Nenek tidak bekerja. Ini hari Sabtu. Nenek seharusnya masuk setengah hari. Tidak mungkin sudah pulang sepagi ini. Lois meninggikan alis. Nenek kalian sedang cuti. Jawaban Frank membuat Kara mendesah berat. Ia tahu betul bahwa sang CEO lah yang melarang Susan bekerja. Itu cuti yang terlalu istimewa. Ibu pasti salah mengartikan kebaikan Frank. Kalau begini, haruskah aku menceritakan yang sebenarnya? Sambil memeluk diri sendiri, Kara memperhatikan bagaimana Frank menggenggam tangan si kembar. Dia sudah seperti ayah yang sesungguhnya. Tapi, memisahkan mereka adalah tindakan yang tepat. Sekarang, Rowan menganggapku sebagai ancaman. Satu-satunya orang yang bisa melindungi kami hanyalah Frank. Sambil berjalan pelan, Kara memandangi punggung sang CEO yang tampaknya bisa diandalkan. Baru beberapa langkah pria itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Kara, kau tidak perlu kugandeng kan? Emily melambaikan tangannya.
Ayo Mama, Tuan baik hati akan segera memperkenalkan kita kepada teman-temannya. Teman-teman, Frank mengucapkan pelayan tanpa suara. Melihat itu perasaan Kara bertambah gundah. Sang CEO telah melamarnya. Sekarang ia berusaha mengambil hati si kembar. Bukankah sudah jelas bahwa laki-laki itu tidak akan melepas mereka? Sambil menarik nafas panjang, Kara pun menggeleng samar. Kepalanya terlalu penuh, ia tidak sanggup berpikir lagi. Ayo, masuk. Ia mempercepat langkah. Frank tersenyum kecut. Ia tahu perempuan itu terpaksa, tetapi hanya itu cara untuk menjaganya. Begitu memasuki pintu utama, si kembar langsung tercengang. Sebanyak 18 pelayan telah berbaris rapi. Mereka semua mengenakan seragam dan mahkota bunga. Selamat datang Putri Emily dan Pangeran Lois. Mereka semua kompak membungkuk. Kemudian dua dari mereka melangkah maju. Si kembar dengan senang hati menerima mahkota di kepala mereka. Apakah mereka semua teman kami? Emily mendongak ke arah Frank dengan mata berbinar. Iya. Selama di sini, kalian bisa bermain dengan mereka. Tawa si gadis mungil sontak mengundang senyum orang-orang. Mereka banyak sekali. Akhirnya, aku dan Lois punya banyak teman. Belum surut keceriaannya, dua orang pelayan datang lagi. Kali ini mereka menyerahkan kotak kecil kepada masing-masing anak dan juga Kara. Apa ini? Sang wanita heran. Bukalah, bisik Frank dengan senyum simpul saat menemukan kartu akses di dalam kotak. Kara terbelalak. Itu kunci kamar kalian. Alis Kara sontak mengerut. Kartu-kartu itu memiliki warna yang berbeda. Pink untuk Emily, biru untuk Lois, dan kuning untuk dirinya. Kami mendapat kamar yang berbeda. Desahnya ragu. Frank mengangguk. Kamar itu kosong. Aku senang kalau kalian bisa mengisinya. Emily dan Lois bertatapan dengan mulut bulat. Kita punya kamar sendiri. Iya. Apa kalian senang? Atau kalian mau kamar yang sama? Tidak, jawab si kembar kompak. Sejak dulu kami penasaran bagaimana rasanya punya kamar masing-masing. Emily menambahkan. Kara diam-diam meringis. Ia tidak pernah tahu anak-anak memiliki keinginan semacam itu. Sekarang bagaimana kalau kita memeriksanya? Kamar Lois atau Emily dulu? Emily saja, jawab balita laki-laki seolah tak acuh, padahal jari kakinya tidak bisa diam di dalam sepatu. Mereka pun naik ke lantai 2 setelah Emily menempatkan kartu akses di pintu. Dinding serba pink langsung menyapa. Ada banyak stiker lucu di sana. Emily suka semuanya.